Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hidayat dengan NIM 2030205114. Baiklah, saya akan membuat video yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Palembang. Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi, Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat. Dan Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi dan juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyeh, Tujoh, Aceh Berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.
Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara perlu terus ditingkatkan, terlebih pada era global dan era perdagangan bebas seperti sekarang ini. Di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa di berbagai lapisan masyarakat. Pembinaan bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan berbahasa Indonesia, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakaian memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia meliputi 5 hal, yaitu penumbuhan sikap positif, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia, meningkatkan mutu bahasa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.